Nyok kita tegakkan 5 tertib. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, yang kami hormati Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, yang hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para rekan media, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara peluncuran kampanye We Love Cities 2016 pada hari ini Selasa 26 April 2016 akan kita awali dengan penayangan video Our City Challenge. 10% of the world's carbon dioxide emissions are generated. These urban populations are expected to grow rapidly, aided by major investments during the coming 30 years, much of which will be invested in smaller cities in the developing world. These investments can and should be leveraged to enable the development of truly sustainable cities. The Earth Hour City Challenge, a WWF initiative aimed at identifying and highlighting positive examples of sustainable urban development, will act as a source of inspiration for communities around the globe. Cities are invited to present development plans for dramatically increasing the share of renewables in energy systems in the next few decades. Entrants are then evaluated on their ability to promote attractive, one-planet lifestyles while positively impacting the world around them. A strong commitment to reduce the city's own emissions, as well as efforts to increase public participation, will be rewarded. After a thorough review by an international jury of experts, the city with the most holistic, inspiring, and credible plan for reaching this target will be awarded the title Earth Hour Capital. Welcome to the Earth Hour City Challenge. Kepada yang kami hormati, Bapak Nyoman Iswara Yoga, kami persilahkan. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pertama-tama saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Kota Jakarta. Ini kali kedua Kota Jakarta terpilih sebagai salah satu finalis di dalam ajang Our City Challenge. Tahun lalu Pak Gubernur, kalau masih ingat, masih ada sebetulnya di Instagram Pak Gubernur, kami pernah menyerahkan sertifikat perpilihan Kota Jakarta sebagai Indonesia Earth Hour Capital. Tahun lalu Global Earth Hour Capital jatuh pada kota Seoul. Tapi di Indonesia, Jakarta yang tahun lalu diberi penghargaan sebagai Indonesia Earth Hour Capital. Sebagai finalis Our City Challenge, sebagai kota yang telah melaporkan inventory gas rumah kacanya bersama ratusan negara di dunia, Kota Jakarta bersama 45 kota lainnya tahun ini berhak diprofilkan dan diusung dalam kampanye global online yang disebut dengan We Love Cities. Tahun ini ada 3 kota bersama-sama kota Bogor dan Balikpapan yang kemarin sudah juga meluncurkan dan mencanakan partisipasi mereka di We Love City. Saingannya tidak mudah, Pak Gubernur,
karena tahun lalu di luar dugaan kita kota Balikpapan berhasil muncul sebagai the most lovable cities di dunia dari semua peserta kota-kota Wheel of Cities. Harapannya tahun ini kan kata orang lebih mudah merebut ketimbang mempertahankan. Jadi harusnya kerja kota Jakarta itu lebih mudah ketimbang kerja teman-teman kota Balikpapan. Mudah-mudahan acara hari ini mengawali semangat bukan hanya acara pemerintah kota Jakarta, tapi warga kota Jakarta untuk menunjukkan cintanya kepada kota Jakarta. Saya boleh dibantu pada slide selanjutnya. Jadi tahun ini ada 46 kota dari 20 negara yang sudah dipilih sebagai peserta Wheel of Cities. Berlangsung mulai hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti sudah bawa smartphone-nya, sudah bawa tabletnya, selesai presentasi sudah bisa mulai voting. Karena Balikpapan dan Bogor sudah mulai ramai hari ini kita lihat di websitenya Wheel of Cities, dan aktivitasnya bisa dilakukan sampai 19 Juni. Ini murni kalau dalam penghargaan yang umum disebut dengan People's Choice Award. Jadi bukan berdasarkan penilaian kualitatif, murni berdasarkan penilaian aktivitas pilihan publik lewat Instagram, Twitter, Facebook maupun website Wheel of Cities sendiri yang nanti akan saya paparkan bagaimana caranya lebih detail lagi. Boleh. Ini semata-mata merayakan sebetulnya secara global bagaimana langkah-langkah yang sudah dibuat. Kadang-kadang masyarakat suka lupa Pak Gubernur bahwa sudah ada program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah kota masing-masing. Menuntut pasti tidak bisa kita hentikan. Tapi bagaimana pada tahapan ini kita mengajak warga kota Jakarta, warga kota-kota lain di dunia untuk mau merayakan bahwa kota tempat mereka tinggal, tempat kita tinggal adalah kota yang kita cintai dan sudah mau mulai berubah, bertransformasi menuju kota yang lestari, kota yang nyaman, dan kota yang berkelanjutan. Tujuannya sederhana sebetulnya. Wheel of City hanya ingin menginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat warga kota di seluruh dunia tentang apa yang sudah dilakukan oleh kota yang masing-masing. Ini merayakan, memilih dan mendorong kota-kota peserta. Karena nanti kita ingin publik menyampaikan usulan dan pendapatnya. Apa sih yang ingin mereka lihat tentang transportasi publik di kota yang masing-masing? Apa yang mereka ingin lihat tentang pengolahan sampah yang lebih baik? Apa yang ingin mereka lihat tentang perubahan di kotanya? Tadi Pak Gubernur sempat katakan, ini smart cities bukan? Salah satunya begitu Pak. Nanti kita dengarkan bagaimana keinginan kota Jakarta untuk mengubah wajah kota yang menjadi kota yang smart, kota yang nyaman, dan kota yang lebih hijau tentunya. Dan kita harapkan dari sini interaksi terjadi, dialog antara pemerintah kota dengan warga kota yang masing-masing. Boleh lanjut? Karena kampanye ini Wheel of Cities, saya katakan kemarin di hadapan Bapak Wali Kota Bogor, dalam hubungan cinta akan kita berkata love, itu selalu ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Itu hal yang wajar. Nanti pasti akan ada warga kota Jakarta atau warga kota lain yang mengatakan, kok kota Jakarta sih, orang masih begini kok, orang masih begitu kok. Dalam hubungan cinta pun kan itu biasa gitu ya. Tapi tiga inti yang ingin kita tekankan kepada semua warga kota Jakarta yang ingin menjadi kota Jakarta. Cinta itu pasti ada masalahnya, tapi mari tidak semata-mata kita berfokus pada masalah. Mari kita berfokus pada kemajuan dan perbaikan yang terlibat oleh kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita mendorong kota untuk semakin memberdayakan dirinya. Menuntutlah apa yang mungkin untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi kota kita masing-masing. Hanya dengan demikian, pemerintah kota akan punya motivasi yang lebih baik untuk merubah kota yang menjadi kota yang lebih lestari. Dan mungkin ini dipandang sebagai kompetisi, tapi tadi saya katakan ini perayaan. Jadi di akhirnya tidak semata-mata kalah dan menang. Dalam Olimpiade, dalam SEA Games, selalu akhirnya ada yang muncul sebagai juara. Tapi semuanya berbahagia karena bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang kompetisi itu. Nah, seperti saya katakan, nanti ada beberapa cara bagi seluruh warga Jakarta yang tinggal di Jakarta, maupun warga Jakarta yang sedang tidak tinggal di Jakarta, yang mungkin sedang di luar negeri. Mungkin saya minta Pak Dubes Jerman, dulu Gubernur Jakarta, untuk voting juga gitu. Dulu sebagai mantan kepala daerah Jakarta. Nanti bisa ke www.wheelofcity.org, kemudian ada halaman khusus untuk kota Jakarta, di mana kita bisa klik vote untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada kota Jakarta. Dalam satu hari kita bisa melakukan satu kali dari satu gadget atau alat yang sama. Jadi kita bisa berulang-ulang.
Jadi Bapak Ibu SKPD tiap hari kalau datang ke kantor, buka handphone pertama kali votinglah untuk Kota Jakarta. Karena disinilah tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya. Kemudian juga yang biasa main Instagram, main Twitter, main Facebook, gunakan tadi tagar atau hashtag We Love Jakarta. Posting foto Kota Jakarta, mau posting foto kemacetan Kota Jakarta juga nggak apa-apa dengan hashtag We Love Jakarta. Dengan semangat bahwa kita ingin memperbaiki kemacetan yang terjadi di kota Jakarta ini. Tapi yang paling penting yang kita inginkan adalah bagaimana warga Jakarta bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada Kota Jakarta. Bagaimana cara mengolah sampah di lingkungan keluarga, bagaimana bersama-sama carpooling untuk mengurangi kemacetan, bagaimana kita boleh berpindah menggunakan busway sebagai transportasi yang lebih nyaman di Kota Jakarta. Jadi bagaimana kita menggugah warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukannya kepada kota yang nanti usai kampanye ini selesai, WWF akan mengkompilasi dan menyampaikan semua masukan yang valid kepada pemerintah kota masing-masing untuk dijadikan pertimbangan sebagai langkah-langkah perbaikan kotanya masing-masing. Ada beberapa sektor yang menjadi bagian utama di dalam We Love Cities. Yang pertama, tadi saya sebut berulang kali mengenai transportasi, khususnya penggunaan transportasi publik dan transportasi yang rendah emisi. Yang kedua, bagaimana kota bisa mulai memanfaatkan energi baru terbarukan yang mungkin ada potensinya di kota masing-masing. Ketiga, yang sudah mulai marak di Kota Jakarta, bagaimana penerapan konsep bangunan hijau atau green building kita kenal. Kemudian juga pengolahan sampah yang lebih baik di masing-masing kota. Dan seringkali kita lupa kita bicara masalah pangan lokal. Yang ketika kita bicara masalah sisa makanan, sumber pangan, emisi yang dihasilkan itu pun berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Ini nanti bagaimana kita bisa berinteraksi, curi start, tidak masuk hitungan. Kota Balikpapan beberapa hari lalu sudah mulai melakukan tweeting. Balikpapan akan ikut lagi dalam We Love Cities. Kita menang tahun lalu dan mereka sudah mulai marak hari ini. Jadi mudah-mudahan mulai besok bukan hanya Balikpapan dan Bogor yang meramaikan gambar maupun video di We Love Cities di websitenya, tapi kita harapkan banyak juga gambar-gambar dari Kota Jakarta yang boleh muncul di sana mengalahkan banyak kota di dunia lainnya. Intinya sharing is caring, kita berbagi lewat sosial media menunjukkan wajah kota kita masing-masing untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Cinta juga berarti peduli, itulah pesan disampaikan dalam We Love Cities. Jangan lupa We Love Jakarta. Tagar atau hashtag We Love Jakarta menjadi penentu yang akan dihitung nanti dalam aktivitas sosial media dalam 2 bulan ke depan hingga 19 Juni dan tanggal 22 Juni WWF akan mengumumkan siapa kota yang paling dicintai oleh publik di seluruh dunia lewat kampanye We Love City. Di akhir kata, selamat sekali lagi. 2 bulan ke depan kita harapkan Kota Jakarta bisa menunjukkan segala kebaikan yang telah dibuat dalam usaha ikut berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca yang juga menjadi komitmen nasional oleh pemerintah kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Deputi Tata Ruang Lingkungan Hidup Pak Oswald, yang saya hormati Pak Nyoman, Direktur Komunikasi dari WWF dan jajarannya, dan saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan jajarannya, juga dari BPRHD dan jajarannya, semua yang hadir tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami juga terima kasih Pak, diingatkan lagi, saya sudah lupa tahun lalu Pak. Saya punya masalah sebetulnya kalau bicara ikut nominasi begini Pak. Kita nggak terlalu aktif sebetulnya. Tapi tentu melalui ini saya harapkan ada laporan clue, tentu ini baik. Kalau orang melaporkan clue, itu bisa langsung dibuat hashtag ini juga baik. Jadi biar dunia juga melihat bahwa Jakarta sudah mendorong partisipasi publik.
Memang kayak RPTRA kita tuh masih terlalu kecil, baru kita resmikan 36, jadi efeknya masih belum terlalu kelihatan. Tapi kalau sampai akhir tahun udah hampir 200, mungkin sudah sedikit orang mengerti. Dan memang ada beberapa hal lah. Kita MRT juga baru mau groundbreaking tahun ini yang LRT. Tapi minimal Jakarta memang masih tertinggal jauh. Orang lain sudah pakai energi dari toilet di Eropa. Kita sampah kita saja belum jadi energi. Kita pengolahan air limbah total masih di bawah 5%. Kita masih berusaha keras untuk itu. Tidak mungkin Jakarta jadi kota yang modern, yang smart, kalau semua air sungainya nggak bisa kita pakai. Karena semua buang air limbah ke laut langsung dan ke sungai. Nah, tentu kita harapkan melalui ini, bagi saya paling penting warga Jakarta diingatkan bahwa tanpa partisipasi Anda, tidak mungkin kota ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, saya masih ingat Menteri Kominfo-nya Singapura waktu datang. Saya bilang, kenapa mesti lihat studi banding ke sini? Beliau bilang begini, teknologi gampang dibeli. Yang kita mau belajar itu bagaimana bisa menggerakkan partisipasi orang dan ada respon yang baik. Kalau tanpa respon yang baik dari kita, orang juga malas berpartisipasi. Yang mudah-mudahan melalui ini ingatkan kita untuk mendorong. Bukan cuma PNS saja yang mengirim. Saya pengennya orang Jakarta mulai mengirim apa idenya, apa yang dia lihat, yang dia catat, kekurangan kita ini untuk kita segera perbaiki. Saya kira itu. Terima kasih sekali untuk WWF yang telah mendukung supaya Jakarta bisa menjadi Lovable City, kira-kira gitu. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Pak Gubernur untuk tetap berada di tempat, dan kami mengundang Bapak Nyoman Iswara Yoga, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung. Jakarta dengan cara mengklik vote di website We Love Cities yang ada nantinya. Tahan, Pak. Mau mana sini, Pak? 1, 2, 3. Terima kasih. Pak Ahok pegang motor lagi, Pak. Mana sini, Pak Ahok? Udah lama nggak pegang ini. Agak ke sini, Pak. Agak ke tengah dikit, Pak. Pak, ke tengah dikit, Pak. Sini, Pak. Terima kasih. Acara selanjutnya, silakan mencicipi kopi dan teh. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta untuk membangun tanggul laut setinggi 3,8 meter sepanjang 95 km untuk mengantisipasi tingginya gelombang pasang air laut dan juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir besar di ibu kota. Kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang, pasti tergenang. Pasti. Kenapa? Karena airnya nggak mau turun. Pompa kami nggak bisa hidup juga, muter. Nah, kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul? Salah satu bangun tanggul ini bisa uang swasta, bisa uang kami, uang pusat. Kalau nggak ada tanggul, pasti airnya nggak turun. Sepanjang depan, NCICDA. Jadi kita bangun tanggul sepanjang 95 kilo, tadi 60-an. Ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam. Ini masih bersyukur loh, ketinggian cuma 1,9. Kalau laut lagi pasang 2,8, wah selesai Jakarta. Tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8.
Itu dihitung dari bawah bisa 5 meter lebih. Salah satu titik adalah di kawasan permukiman Pondok Karya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Saat ini air sudah mulai surut dan warga sudah mulai beraktivitas kembali. Untuk informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo yang berada di lokasi. Aftian, bagaimanakah kondisi terkini banjir di kawasan Jakarta Selatan? Biasanya untuk saat ini kondisi banjir di wilayah Jakarta Selatan seperti tempat saya baru saat ini yaitu di Pondok Jaya di RT 10 RW 6 banjir sudah mulai surut apabila di sini bahwa ketinggian air sudah turun dari 50 cm menjadi 5 hingga 10 cm. Air sudah mulai turun, genangan ini sudah turun dari pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas kembali, karena memang pagi tadi sejak pukul 2 dini hari aktivitas warga sempat terganggu karena luapan dari anak sungai Krukut yang ada di Kelurahan Pondok Jaya ini sendiri, sehingga menghambat aktivitas warga seperti saat warga sedang hendak pergi untuk bekerja ataupun anak-anak yang akan pergi untuk ke sekolah. Selain itu juga, Zakia, kami juga memantau beberapa daerah lain seperti di Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, juga saat ini sudah turun. Ketinggian genangan air dari 30 hingga 50 cm saat ini sudah turun dari 5 sampai 10 cm. Dan warga juga sudah mulai beraktivitas dan beberapa warga yang sempat mengungsi ke masjid tadi pagi sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan bangunan ataupun rumah mereka dari sisa-sisa genangan air yang masuk dari pagi tadi. Dan warga dibantu juga dengan oleh tetangga desa atau tetangga kelurahan yang tidak terkena banjir saling bantu-membantu untuk membersihkan genangan air di rumah mereka. Zakia. Ya, Aftian, apa saja antisipasi yang dilakukan warga untuk mengatasi dari banjir ini, dan juga apakah sudah ada bantuan dari pemerintah yang datang di sana? Ya, Zakia, warga mengantisipasi banjir yang ada ini dengan cara mengungsikan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dan salah satu alternatif yang digunakan oleh warga yaitu di salah satu masjid yang berada di tempat yang lebih tinggi dari pemukiman warga, sehingga warga berbondong-bondong untuk membawa barang-barang mereka ke sana. Dan untuk saat ini sendiri warga sudah mulai kembali untuk membawa barang-barang mereka kembali ke rumah karena memang banjir sudah surut. Namun hingga saat ini warga masih mengeluhkan belum adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta selama ada banjir, karena menurut penuturan warga kepada tim kami bahwa menyatakan banjir ini memang sudah sering terjadi apabila memang intensitas curah hujan sedang hingga lebat, maka banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm memang sering terjadi di kawasan ini. Sehingga warga mengharapkan adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Karena beberapa warga juga menuturkan tahun sebelumnya banjir yang sempat terjadi dan lebih tinggi dari banjir. Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, yang kami hormati Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para rekan media, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara peluncuran kampanye Willow Cities 2016
April 2016 akan kita awali dengan pertayangan video Earth Hour City Challenge. 10% of the world's carbon dioxide emissions are generated. These urban populations are expected to grow rapidly, aided by major investments during the coming 30 years, much of which will be invested in smaller cities in the developing world. These investments can and should be leveraged to enable the development of truly sustainable cities. The Earth Hour City Challenge, a WWF initiative aimed at identifying and highlighting positive examples of sustainable urban development, will act as a source of inspiration for communities around the globe. Cities are invited to present development plans for dramatically increasing the share of renewables in energy systems in the next few decades. Entrants are then evaluated on their ability to promote attractive, one-planet lifestyles while positively impacting the world around them. A strong commitment to reduce the city's own emissions, as well as efforts to increase public participation, will be rewarded. After a thorough review by an international jury of experts, the city with the most holistic, inspiring, and credible plan for reaching this target will be awarded the title Earth Hour Capital. Welcome to the Earth Hour City Challenge. Kepada yang kami hormati, Bapak Nyoman Iswara Yoga, kami persilahkan. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pertama-tama saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Kota Jakarta. Ini kali kedua Kota Jakarta terpilih sebagai salah satu finalis di dalam ajang Earth Hour City Challenge. Tahun lalu Pak Gubernur, kalau masih ingat, masih ada sebetulnya Instagram Pak Gubernur, kami pernah menyerahkan sertifikat. We Love Cities, saya katakan kemarin di hadapan Bapak Wali Kota Bogor, dalam hubungan cinta kalau kita berkata love, itu selalu ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Itu hal yang wajar. Nanti pasti akan ada warga kota Jakarta atau warga kota lain yang mengatakan, kok kota Jakarta sih, orang masih begini kok, orang masih begitu kok. Dalam hubungan cinta pun kan itu biasa gitu ya. Tapi tiga inti yang ingin kita tekankan kepada semua warga kota Jakarta yang ingin menjadi kota Jakarta. Cinta itu pasti ada masalahnya, tapi mari tidak semata-mata kita berfokus pada masalah. Mari kita berfokus pada kemajuan dan perbaikan yang terlibat oleh kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita mendorong kota untuk semakin memberdayakan dirinya. Menuntutlah apa yang mungkin untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi kota kita masing-masing. Hanya dengan demikian, pemerintah kota akan punya motivasi yang lebih baik untuk merubah kota yang menjadi kota yang lebih lestari. Dan mungkin ini dipandang sebagai kompetisi, tapi tadi saya katakan ini perayaan. Jadi di akhirnya tidak semata-mata kalah dan menang. Dalam Olimpiade, dalam SEA Games, selalu akhirnya ada yang muncul sebagai juara. Tapi semuanya berbahagia karena bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang kompetisi itu. Nah, seperti saya katakan, nanti ada beberapa cara bagi seluruh warga Jakarta yang tinggal di Jakarta, maupun warga Jakarta yang sedang tidak tinggal di Jakarta, yang mungkin sedang di luar negeri. Mungkin saya minta Pak Dubes Jerman, dulu Gubernur Jakarta, untuk voting juga gitu, dulu sebagai mantan kepala daerah Jakarta. Nanti bisa ke www.welovecity.org, kemudian ada halaman khusus untuk Kota Jakarta, di mana kita bisa klik vote untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Kota Jakarta. Dalam satu hari kita bisa melakukan satu kali dari satu gadget atau alat yang sama. Jadi kita bisa berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu SKPD tiap hari kalau datang ke kantor, buka handphone pertama kali votinglah untuk Kota Jakarta. Karena disinilah tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya. Kemudian juga yang biasa main Instagram, main Twitter, main Facebook, gunakan tadi tagar atau hashtag We Love Jakarta. Posting foto Kota Jakarta, mau posting foto kemacetan Kota Jakarta juga nggak apa-apa dengan hashtag We Love Jakarta. Dengan semangat bahwa kita ingin memperbaiki kemacetan yang terjadi di kota Jakarta ini. Tapi yang paling penting yang kita inginkan adalah bagaimana warga Jakarta bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada kota Jakarta.
bagaimana cara mengolah sampah di lingkungan keluarga, bagaimana bersama-sama carpooling untuk mengurangi kemacetan, bagaimana kita mulai berpindah menggunakan busway sebagai transportasi yang lebih nyaman di kota Jakarta. Jadi bagaimana kita menggugah warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukannya kepada kota, yang nanti usai kampanye ini selesai, WWF akan mengkompilasi dan menyampaikan semua masukan yang valid kepada pemerintah kota masing-masing untuk dijadikan pertimbangan sebagai langkah-langkah perbaikan kotanya masing-masing. Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian utama di dalam Bill of Cities. Yang pertama, tadi saya sebut berulang kali mengenai transportasi, khususnya transportasi publik dan transportasi yang rendah emisi. Yang kedua, bagaimana kota bisa mulai memanfaatkan energi baru terbarukan yang mungkin ada potensinya di kota masing-masing. Ketiga, yang sudah mulai marak di kota Jakarta, bagaimana penerapan konsep bangunan hijau atau green building kita kenal. Kemudian juga pengolahan sampah yang lebih baik di masing-masing kota. Dan seringkali kita lupa kita bicara masalah pangan lokal, yang ketika kita bicara masalah sisa makanan, sumber pangan, emisi yang dihasilkan, itu pun berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Melalui ini, bagi saya paling penting warga Jakarta diingatkan bahwa tanpa partisipasi Anda, tidak mungkin kota ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, saya masih ingat Menteri Kominfo-nya Singapura waktu datang. Saya bilang, kenapa mesti lihat studi banding di sini? Beliau bilang begini, teknologi gampang dibeli. Yang kita mau belajar itu bagaimana bisa menggerakkan partisipasi orang dan ada respon yang baik. Kalau tanpa respon yang baik dari kita, orang juga malas berpartisipasi. Yang mudah-mudahan melalui ini ingatkan kita untuk mendorong, bukan cuma PNS saja yang mengirim. Saya pengennya orang Jakarta mulai mengirim apa idenya, apa yang dia lihat, yang dia catat, kekurangan kita ini untuk kita segera perbaiki. Saya kira itu. Terima kasih sekali untuk WWF yang telah mendukung supaya Jakarta bisa menjadi Flower City, kira-kira gitu. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Pak Gubernur untuk tetap berada di tempat, dan kami mengundang Bapak Nyoman Iswara Yoga, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung. Jakarta dengan cara mengklik vote di website We Love Cities yang ada nantinya. Tahan Pak. Mau masuk ke sini Pak? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ahok pegang motor lagi Pak. Masuk sini Pak. Udah lama nggak pegang ini. Ke sini Pak. Agak ke tengah dikit Pak. Pak ke tengah dikit Pak. Sini Pak. Acara selanjutnya, silakan mencicipi kopi dan teh. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta untuk membangun tanggul laut setinggi 3,8 meter sepanjang 95 km untuk mengantisipasi tingginya gelombang pasang air laut dan juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir besar di ibu kota. Kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang, pasti tergenang. Pasti, kenapa? Karena airnya nggak mau turun. Pompa kami nggak bisa hidup juga, muter. Nah, kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul? Salah satu bangun tanggul ini bisa uang swasta, bisa uang kami, uang pusat. Kalau nggak ada tanggul, pasti airnya nggak turun. Sepanjang depan, NCICDA.
Jadi kita bangun tanggul sepanjang 95 kilo, tadi 60-an. Ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam. Ini masih bersyukur loh, ketinggian cuma 1,9. Kalau laut lagi pasang 2,8, wah selesai Jakarta. Jadi tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8. Jadi kalau dihitung dari bawah bisa 5 meter lebih. Salah satu titik adalah di kawasan. Ini nanti bagaimana kita bisa berinteraksi, curi start tidak masuk hitungan. Kota Balikpapan beberapa hari lalu sudah mulai melakukan tweeting. Balikpapan akan ikut lagi dalam Wheel of Cities. Kita menang tahun lalu dan mereka sudah mulai marah hari ini. Jadi mudah-mudahan mulai besok bukan hanya Balikpapan dan Bogor yang meramaikan gambar maupun video di Wheel of Cities di websitenya, tapi kita harapkan banyak juga gambar-gambar dari kota Jakarta yang boleh muncul di sana mengalahkan banyak kota di dunia lainnya. Intinya sharing is caring, kita berbagi lewat sosial media menunjukkan wajah kota kita masing-masing untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Cinta juga berarti peduli, itulah pesan disampaikan dalam Wheel of Cities. Jangan lupa Wheel of Jakarta, tagar atau hashtag Wheel of Jakarta menjadi penentu yang akan dihitung nanti dalam aktivitas sosial media dalam 2 bulan ke depan hingga 19 Juni dan tanggal 22 Juni WWF akan mengumumkan siapa kota yang paling dicintai oleh publik di seluruh dunia lewat kampanye Wheel of City. Di akhir kata, selamat sekali lagi. 2 bulan ke depan kita harapkan kota Jakarta bisa menunjukkan segala kebaikan yang telah dibuat dalam usaha ikut berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca yang juga menjadi komitmen nasional oleh pemerintah kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Deputi Tata Ruang Lingkungan Hidup Oswald, yang saya hormati Pak Nyoman, Direktur Komunikasi dari WWF dan jajarannya, dan saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan jajarannya, juga dari PPRHD dan jajarannya, semua yang hadir Mbak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami juga terima kasih Pak, diingatkan lagi, saya sudah lupa tahun lalu Pak. Saya punya masalah sebetulnya kalau bicara ikut nominasi begini Pak. Kita nggak terlalu aktif sebetulnya. Tapi tentu melalui ini saya harapkan ada laporan kru, tentu ini baik. Kalau orang melaporkan kru, itu bisa langsung dibuat hashtag ini juga baik. Jadi biar dunia juga melihat bahwa Jakarta sudah mendorong partisipasi publik. Memang kayak RPTRA kita tuh masih terlalu kecil, baru kita resmikan 36. Jadi efeknya masih belum terlalu kelihatan. Tapi kalau sampai akhir tahun sudah hampir 200, mungkin sudah sedikit orang mengerti. Dan memang ada beberapa hal lah. Kita LRT, MRT juga baru mau groundbreaking tahun ini yang LRT. Tapi minimal Jakarta memang masih tertinggal jauh. Orang lain sudah pakai energi dari toilet di Eropa. Kita sampah kita saja belum jadi energi. Kita pengolahan air limbah total masih di bawah 5%. Kita masih berusaha keras untuk itu. Tidak mungkin Jakarta jadi kota yang modern, yang smart, kalau semua air sungainya nggak bisa kita pakai. Karena semua buang air limbah ke laut langsung dan ke sungai. Nah, tentu kita harapkan dilihat kota Jakarta sebagai Indonesia Our Capital. Tahun lalu Global Our Capital jatuh pada kota Seoul. Tapi di Indonesia, Jakarta yang tahun lalu diberi penghargaan sebagai Indonesia Our Capital. Sebagai finalis Our City Challenge, sebagai kota yang telah melaporkan inventory gas rumah kacanya bersama ratusan negara di dunia, kota Jakarta
bersama 45 kota lainnya tahun ini berhak diprofilkan dan diusung dalam kampanye global online yang disebut dengan Wheel of Cities. Tahun ini ada 3 kota bersama-sama kota Bogor dan Balikpapan yang kemarin sudah juga meluncurkan dan mencanakan partisipasi mereka di Wheel of City. Saingannya tidak mudah, Pak Gubernur, karena tahun lalu di luar dugaan kita kota Balikpapan berhasil muncul sebagai the most lovable cities di dunia dari semua peserta kota-kota Wheel of Cities. Harapannya tahun ini kan kata orang lebih mudah merebut ketimbang mempertahankan. Jadi harusnya kerja kota Jakarta itu lebih mudah ketimbang kerja teman-teman kota Balikpapan. Mudah-mudahan acara hari ini mengawali semangat bukan hanya jajaran pemerintah kota Jakarta, tapi warga kota Jakarta untuk menunjukkan cintanya kepada kota Jakarta. Saya boleh dibantu pada slide selanjutnya. Jadi tahun ini ada 46 kota dari 20 negara yang sudah dipilih sebagai peserta Wheel of Cities. Berlangsung mulai hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti sudah bawa smartphone-nya, sudah bawa tabletnya, selesai presentasi sudah bisa mulai voting. Karena Balikpapan dan Bogor sudah mulai ramai hari ini kita lihat di websitenya Wheel of Cities, dan aktivitasnya bisa dilakukan sampai 19 Juni. Ini murni kalau dalam penghargaan yang umum disebut dengan People's Choice Award. Jadi bukan berdasarkan penilaian kualitatif, murni berdasarkan penilaian aktivitas pilihan publik lewat Instagram, Twitter, Facebook maupun website Wheel of Cities sendiri yang nanti akan saya paparkan bagaimana caranya lebih detail lagi. Boleh. Ini semata-mata merayakan sebetulnya secara global bagaimana langkah-langkah yang sudah dibuat. Kadang-kadang masyarakat suka lupa, Pak Gubernur, bahwa sudah ada program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah kota masing-masing. Menuntut pasti tidak bisa kita hentikan. Tapi bagaimana pada tahapan ini kita mengajak warga kota Jakarta, warga kota-kota lain di dunia untuk mau merayakan bahwa kota tempat mereka tinggal, tempat kita tinggal adalah kota yang kita cintai dan sudah mau mulai berubah, bertransformasi menuju kota yang lestari, kota yang nyaman, dan kota yang berkelanjutan. Tujuannya sederhana sebetulnya. Wheel of City hanya ingin menginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat warga kota di seluruh dunia tentang apa yang sudah dilakukan oleh kota yang masing-masing. Ini merayakan, memilih dan mendorong kota-kota peserta, karena nanti kita ingin publik menyampaikan usulan dan pendapatnya. Apa sih yang ingin mereka lihat tentang transportasi publik di kota yang masing-masing? Apa yang mereka ingin lihat tentang pengolahan sampah yang lebih baik? Apa yang ingin mereka lihat tentang perubahan di kotanya? Tadi Pak Gubernur sempat katakan ini smart cities, bukan? Salah satunya begitu Pak. Nanti kita dengarkan bagaimana keinginan kota Jakarta untuk mengubah wajah kota yang menjadi kota yang smart, kota yang nyaman, dan kota yang lebih hijau tentunya. Dan kita harapkan dari sini interaksi terjadi, dialog antara pemerintah kota dengan warga kota yang masing-masing. Boleh lanjut? Karena kampanye ini